Bismillahirrahmanirrahim. Member DNA dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu, sehat lahir dan batin, panjang usia, banyak rezeki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keberkahan, ya, daya yang kuat, dan energi yang positif. Ini secangkir kopi. Kopi ini masih panas, masih terlihat ada asap. Saya minum dulu. Kopi ini rasanya manis, tapi tidak terlalu manis. Sesuai dengan yang saya harapkan. Tetapi kalau saya merasa kurang manis, saya akan tambahkan gula. Demikian pula dengan kehidupan, Bapak Ibu. Apabila kehidupan kita dirasa kurang manis, maka kita harus tambahkan pemanis. Apabila kelebihan manis, ya kita kurangi. Jadi hal semacam itu harus kita atur. Dan juga kopi ini masih panas. Ya kalau kepanasan pengen didinginkan, ya tinggal tambah air dingin. Tetapi saya sarankan jangan engkau biarkan kopi ini dingin, karena tidak akan nikmat lagi. Kopi panas lebih nikmat daripada kopi dingin. Itu menurut saya. Saya belajar dari kopi, ya. Jangan engkau biarkan kopi ini menjadi dingin. Ya, saya masih ingat beberapa minggu yang lalu saya membaca di media sosial kabarnya tentang DNA. DNA bodong, DNA ilegal, DNA piramid, DNA Ponzi, DNA mengiming-imingi membernya dengan keuntungan yang besar, DNA menipu membernya. Hai, member DNA diam saja. Member DNA harus melawan ini. Siapa yang bisa meluruskan berita bodong semacam ini? Berita ilegal semacam ini? Bukan DNA yang bodong dan ilegal dan tipu-tipu. Justru berita ini adalah berita tipu-tipu. Dikatakan bahwa DNA piramid. DNA itu tidak piramid. DNA itu matahari. Ponzi. Tidak. DNA tak pernah lambat membayar. DNA merugikan atau tipu-tipu membernya. Kami membernya tidak merasa tertipu oleh DNA. Justru setelah DNA Pro dibekukan, kena regulasi oleh regulator, sejak itu membernya dirugikan. DNA mewajibkan mencari member. DNA tidak pernah mewajibkan. Saya tidak punya member, membernya diri saya sendiri dan adik saya. Kami tidak diwajibkan. Tidak punya member tidak masalah. Yang penting sudah investasi, maka akan ada trading. Dan tradingnya tidak ada iming-iming keuntungan besar. Sehari kurang lebih 1%, kadang-kadang kurang 1%, seringkali lebih dari 1%. Dan konsisten. Kadang-kadang loss, kadang-kadang win, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, dan sering untung konsisten 1%, kurang lebih. Jadi apa yang dikatakan DNA bodong, DNA ilegal, DNA tipu-tipu, itu berita justru yang bodong. Member DNA jangan mau disakiti. Akhirnya tersakiti. Member DNA itu tidak, member DNA merasa disakiti memang. Tetapi seharusnya member DNA menyaksikan bahwa dirinya disakiti. Member DNA menyaksikan bahwa dirinya disakiti.
Berita-berita itu kelasnya hoax. Kenapa? Beritanya bodong. Beritanya ilegal. DNA Pro itu matahari, bukan piramid. Bodong. DNA itu tidak mewajibkan membernya mencari member. Tidak diwajibkan. Anda tidak tahu, tapi Anda membuat berita bodong. Member DNA yang saya cintai, jangan mau disakiti. Member DNA menolak disakiti. Walaupun sakit, member DNA menyaksikan dirinya disakiti. Opini masyarakat mengikuti hoaxers, berita yang bodong, berita yang ilegal. Kenapa dibuat opini seperti itu? Akhirnya member DNA, masyarakat, warga negara Indonesia juga dirugikan, disakiti. Member DNA harus menolak untuk disakiti. Karena member DNA menyaksikan dirinya disakiti. Ayo bangkit, kopinya masih hangat, jangan biarkan dingin, kita menolak disakiti. Kita menolak difitnah. Opini masyarakat harus dikembalikan. Semangat terus member DNA aku. Keadilan, kearifan dari pemimpin pemerintahan, dari pemimpin wakil rakyat, dari pemimpin hukum akan menemukan kebenarannya. Jangan mau disakiti. Semangat terus. There is nothing personal, it's only for DNA Pro.